Nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, ya, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik apa ya kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Terus apa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau apa bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah coba kita tunggu nih, mungkin kita positif thinking dong, tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang bukan itu tukang fitnah, bukan itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya itu sudah siap. Bahwa beliau itu tersangka itu tinggal diumumkan. Wow. Nah, file sudah siap. Ya, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia, ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hirup-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah, terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku. Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan, menurut gue ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua ramai bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua, dia bilang gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Katanya di sana udah pasti menang. Gue bilang gitu, lu diam deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah lu usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan. Lu tahu apa? Katanya apa? Masa sebelah. Zaman Soekarno, semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gue akan hadapi. Kenapa gue tersangkakan? Wah, ya gitu lah. Remind me again. Waktu kasus aku. Nah, kita ngomongin kasus hukum gue ya, boleh sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi, walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh, gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih? Ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ya teman-teman, setelah Hasto dijadikan tersangka oleh KPK di dalam kasus Harun Masiku, maka selaku pengamat politik Adi Prayitno buka suara di dalam hal ini. Nah, teman-teman, kita lihat apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno di dalam hal ini tentang kasus dari Hasto ini. Nah, ini yang dikatakan teman-teman, tetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Adi Prayitno sebut KPK bisa saja dilaporkan ke Dewan Pengawas. Nah, kenapa bisa Adi Prayitno mengatakan hal ini? Ya, setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka bahwa KPK bisa saja dilaporkan ke Dewan Pengawas. Nah, kita lihat teman-teman,
tentu dari penjelasan Adi Prayitno ini punya alasan yang kuat kenapa dia bisa mengatakan demikian. Nah, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menjadi sorotan publik. Pengamat politik Indonesia, yaitu Adi Prayitno, menyoroti kemungkinan langkah hukum yang masih bisa diambil oleh Sekjen PDIP tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah ke channel YouTube resminya Adi Prayitno Official pada Rabu 25 Desember 2024, Adi menjelaskan bahwa Hasto Kristianto dan tim hukumnya masih memiliki ruang untuk mencari keadilan jika merasa penetapan status tersangka tersebut tidak kredibel atau tidak sesuai prosedur. Nah, pengamat ini mengatakan bahwa Hasto Kristianto dan juga tim hukumnya atau PDI Perjuangan bisa memiliki ruang untuk mencari keadilan jika merasa penetapan status Hasto ini sebagai tersangka tidak kredibel dan juga tidak sesuai dengan prosedur. Kalau memang Hasto dan tim hukumnya melihat ada unsur-unsur yang tidak kredibel, ada unsur-unsur yang tidak rasional terkait tersangkanya Hasto ini, maka saya kira Pak Hasto masih bisa melakukan pra-peradilan, ujar Adi Prayitno. Nah, ternyata yang dimaksud oleh Adi Prayitno adalah mengenai pra-peradilan yang ditempuh oleh Hasto ketika Hasto menilai bahwa dia dijadikan sebagai tersangka ini tidak sesuai dengan kredibel, tidak sesuai dengan prosedur. Lebih lanjut, kata Adi, teman-teman, menyebut bahwa KPK dapat dilaporkan ke Dewan Pengawas jika terdapat indikasi bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Adi Prayitno mengatakan bahwa ini bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas jika terdapat indikasi bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku menurutnya. Nah, menurutnya Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan ketidakwajaran dalam proses tersebut. Kalau memang penetapan tersangka Hasto ini dilakukan tidak sesuai prosedur oleh KPK, maka KPK bisa dilaporkan kepada Dewan Pengawas, jelas dia. Nah, siapa Dewan Pengawas ini yang dimaksud dari Adi Prayitno, teman-teman? Kita lihat. Dia menambahkan bahwa Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap prosedur yang dilakukan oleh KPK. Terutama jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Nah, artinya bahwa KPK tidak segampangnya atau tidak sesuka hatinya menetapkan orang sebagai tersangka. Itu harus melalui prosedur yang ada. Nah, seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno, bahwa KPK bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas kalau terdapat indikasi-indikasi pelanggaran yang tidak sesuai dengan prosedur penetapan tersangka. Ada Dewan Pengawas yang saya kira akan melakukan investigasi dan penyidikan bahwa proses pengumuman Hasto sebagai tersangka itu tidak sesuai dan tidak kredibel, tambahnya. Sebagai informasi, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK berkaitan dengan dugaan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI 2017 sampai 2022. Wahyu Setiawan, dugaan suap ini ditunjukkan untuk memuluskan proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI Harun Masiku. Kemudian kasus tersebut menjadi salah satu isu, teman-teman, yang memicu perhatian luas karena melibatkan petinggi partai politik besar dan mencerminkan tantangan dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Nah, publik kini menantikan perkembangan kasus ini, termasuk kemungkinan langkah hukum yang diambil Hasto dan tindak lanjut dari Dewan Pengawas jika memang ada pelaporan terhadap prosedur yang dilakukan oleh KPK. Nah, kemudian kritik dan analisis dari berbagai pihak juga memperlihatkan kompleksitas dalam menangani kasus ini, baik dari sisi hukum maupun juga di dalam politik. Nah, itu yang disampaikan oleh Adi Prayitno, teman-teman, bahwa intinya ketika Hasto menilai bahwa
dia dijadikan tersangka tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan kredibel yang ada, maka kata Adi Prayitno, ya KPK bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas, ya sehingga nantinya Dewan Pengawas akan menyelidiki bagaimana keputusan dari KPK itu ya memberikan Hasto sebagai tersangka apakah sesuai prosedur atau tidak. Tentu kalau tidak sesuai prosedur ada sesuatu hal yang didapatkan atau pelanggaran yang didapatkan oleh dari KPK ini. Nah, tim hukum pertimbangan peradilan usai KPK tetapkan Hasto tersangka. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasuap dan peringatan terkait Harun Masiku. Tim hukum Hasto Alfon Kurnia Palma mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Soal pra-peradilan akan kami pertimbangkan dan akan segera kami kabari ke teman-teman apabila akan melakukannya, kata Alfon saat dihubungi wartawan. Nah, kemudian teman-teman, Hasto buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto mengatakan warga negara yang taat hukum. Nah, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum, tutur Hasto dalam keterangan video yang diterima pada hari Kamis. Kemudian Hasto mengatakan PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasto juga menyinggung soal kritik yang disampaikannya terkait demokrasi harus ditegakkan. PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana dengan hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, kata dia. Saya sudah memahami berbagai resiko-resiko yang akan saya hadapi, imbunya. Nah, itu teman-teman tentang bagaimana respon dari tim Hasto Kristianto, apakah nanti akan mengajukan pra-peradilan atau ya ada hukum yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.